Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas token micin IPP. IPP ini baru listing hitungan jam di CMC. Ini market sudah menunjukkan big pump. Tadi sempat di 80%. Posisinya ya, kita lihat. Nukis, ambil kotak hitam itu ngapain ada di paret itu? Posisinya itu sudah di 151 ya. Tadi sempat di 152. 05152. Ini market sedang koreksi 0-nya 5, 12.53. Koreksi kemudian sudah menunjukkan akan recovery lagi ya. Tentunya teman-teman untuk menyikapi market token yang baru listing ini, jangan teman-teman all in, tetap masuknya bertahap saja. Jadi kalau dia akan berbalik arah, kita masih ada amunisi untuk zero ya. Kalau all in nanti ketika dia berbalik arah dari bullish ke bearish, teman-teman akan sangkut. Jadi tetap utamakan manajemen risiko. Token yang baru listing ini teman-teman token yang project awal, memang spekulasi. Bisa kita cuan besar dan bisa juga kita sangkut besar. Jadi tinggal kita bisa menyikapi market ya, dan juga menentukan open posisi tepat untuk masuk. Ya, jangan sampai teman-teman gegabah ya untuk menentukan open posisi masuk itu. Memang kalau kita lihat posisi market bullish terbang tinggi, itu membuat kita panik buy, sehingga kita tanpa menganalisa terlebih dahulu langsung mengambil keputusan untuk masuk ya, bahkan masuk dalam skala besar tanpa minimalisir risiko untuk menyiapkan dana backup untuk zero. Nah, jadi teman-teman harus lakukan riset terlebih dahulu matang-matang sebelum memutuskan membeli kripto atau menentukan open posisi masuk. IPP ini teman-teman dijaring BIP20 Binance Smart Chain. Holdersnya pasca dia baru listing ini 1235 address. Lumayan ya, dengan total pasokan 420 triliun. 420 triliun, holder 1235 address. Dia udah lumayan banyak holdersnya, sedangkan total pasokan hanya 420 triliun, bukan 420 kuadriliun. Posisi harga sekarang 0-nya 5, 05 1254 ya. Artinya bisa akan kill 10, tapi bisa juga akan menambah 0 menjadi 06. Nah, jadi teman-teman harus pandai-pandai saja menentukan open posisi masuk ya. Jangan gegabah kalau bermain scalping maupun untuk bermain holding, tetap perhatikan risiko ya. Banyak sekali token-token yang bernuansa PP yang baru tumbuh di 2023, khususnya di bulan 5 dan bulan 4. Nah, semenjak keluarnya token PP Coin yang listing di Binance, sehingga banyak sekali yang versi PP ini bermunculan. Nah, tetapi banyak juga yang jalan di tempat, bahkan bersiko rakpul. Jadi butuh teman-teman memilih token yang berbasis PP ini ya, yang mana yang potensial. Teman-teman harus melakukan riset dalam memilah dan memilih token-token yang berbasis PP ini. Tentunya teman-teman harus analisa fundamentalnya ya, secara cermat dan secara mendalam, secara keseluruhan. Jika sudah yakin mempunyai progres yang bagus atau potensial untuk diperdagangkan, baru teman-teman untuk melakukan eksekusi untuk pembelian ya. Dan juga sebelum kita melakukan open posisi ya, untuk melakukan eksekusi beli, kita harus menganalisa secara analisa teknikal untuk menentukan open posisi masuk yang tepat. Nah, coba kita lihat di websitenya teman-teman ya. Kita masukkan dalam websitenya. Kita masuk dalam websitenya ya. Jadi ini kita masuk website ya. Kita lihat dulu. Ini kita translate ke Indonesia ya. Nah, ini sudah di Indonesia ya. IPP.
PP adalah meme coin paling memeable yang pernah ada. Anjing-anjing telah menjalani harinya saat bagi IPP untuk berkuasa dengan kekuatan I. IPP ada di sini untuk membuat meme coin kembali hebat. Ini ya, sudah di Pancake Swap, Coin Market Cap, Pocoin ya. Daftar cek mendatang. Nah, jadi ini planning dia untuk daftar di cek ya. Seperti di OKEx, Binance, KuCoin, Huobi ya. Ini masih planning teman-teman ya. I Autoburn, pembakaran otomatis I. Proses kontrak bintang menggunakan fungsionalitas bawaannya untuk mengotomatiskan proses pembelian kembali dan pembakaran, menawarkan sejumlah manfaat luar biasa kepada pemegang token. Manfaat ini termasuk kenaikan harga dan efek deflasi. Tuh, ini logo dolar semua ya. Refleksi otomatis I. Token refleksi adalah fungsi bawaan meme untuk memberi penghargaan kepada pemegangnya dengan memungut biaya atas transaksi. Dan kemungkinan mendistribusikan kembali IPP yang dibebankan kepada mereka. Anda akan mendapatkan lebih banyak IPP sebagai tangan berlian. Kasus penggunaan IPP, pembuat meme IPP ya. Nih, taruhan IPP. Bagaimana untuk membeli? Nih, buat dompet, BNB, Pancake Swap, beli IPP. Tokenomic, pasokan token 420 triliun. Tanpa pajak beli, tanpa omong kosong, sederhana itu 50% pembakaran awal, dikirim kumpulan likuiditas. Nih, peta jalan. Fase 1 startup, fase 2 pertumbuhan, fase 3 pengembalian I, pengambil alihan I. Fase 1 meluncurkan daftar koin Gecko, daftar koin market cap 1000 pemegang, dapatkan IPP trending di Twitter dengan kekuatan I kami. Ini fase 1, fase 2 kemitraan komunitas. Dan pertaruhan IPP, koleksi IPP, OpenSea. Nah, jadi untuk NFT-nya ya, pemasaran besar-besaran. Nah, ini fase 2 itu, daftar cek. Nah, ini kita tunggu ya teman-teman ya, daftar cek ini dan pemasaran besar-besaran ini akan memompa harga ya. Fase 3, PP Chap GVTI, pembuat meme IPP, generator IPP. Kembalian daftar untuk currency, megang kontrak IPP. Nah, ini medsosnya teman-teman, Telegramnya dan Twitternya teman-teman harus ikut ya, agar teman-teman lebih banyak lagi mengetahui atau yakin tentang proyek-proyek yang dilakukan oleh IPP. Nah, yang kita tunggu itu yaitu di fase 2. Karena fase 1 ini dia baru meluncurkan daftar koin Gecko, daftar koin market cap 1000 plus pemegang, dapatkan IPP trending di Twitter dengan kekuatan I kami. Ini fase 1. Ialah posisi sekarang ini ya. Dia baru listing di CMC, kemudian ke koin Gecko. Ini fase 1. Nah, fase 2 ini yang kita tunggu. Kemitraan komunitas dan mempertaruhkan IPP, koleksi IPP OpenSea. OpenSea ini dia NFT-nya ya, market NFT, pasar NFT. Setelah itu pemasaran besar-besaran. Nah, pemasaran besar-besaran ini artinya dia mengadakan event. Event bisa melibatkan selebritis ya, artis, untuk menjadi media marketing atau influencer. Sehingga ya dengan memakai influencer artis biasanya untuk mengundang investor lebih antusias membeli token ini. Nah, sudah itu dia ada planning daftar cek. Nah, kalau dia daftar cek teman-teman, biasanya dia akan menunjukkan jati dirinya di cek tersebut, sehingga biasanya dia pump. Pump ini bisa menjelang dia listing di cek dan bisa juga pasca dia listing di cek. Jadi pandai-pandai kita saja kalau kita sudah ada beli barang posisi sekarang, kalau dia menjelang listing, H-1 menjelang listing atau H-2 ketika di big pump, bisa kita melepas aset untuk di scalping. Jadi tidak harus kita menunggu ketika dia listing dicek baru melepas aset. Bisa kita siasati ya pasca H-1 atau H-2 ketika dia mau listing kita langsung melepas aset. Itu bisa cuan. Jadi pandai-pandai kita teman-teman untuk menentukan open posisi masuk dan open posisi jual ya. Tentang IPP ini ya teman-teman harus lakukan riset terlebih dahulu. Jika yakin mainkan, kalau tidak yakin jangan, tetap disclaimer on your ya. Lakukan riset secara mandiri dan selalu turuti kata hati. Sampai di sini dulu mengenai edukasi, dan jangan lupa dibantu saya, like, share, serta komen.
Dan semoga bermanfaat, semoga kita cuan. Terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.